Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi dari Razakar. Nah, teman-teman mungkin udah dengar beritanya. Jadi, pemerintah itu resmi tetapkan kenaikan pajak hiburan dengan batas bawah 40% dan batas atas 75%. Ini mungkin terdengar wah gede banget ya. Tapi ini teman-teman, sebenarnya yang dimaksud di sini pajaknya ini itu dikenakan kepada jasa hiburan tertentu. Makanya dia dikategorikan kepada PBJT atau pajak barang jasa tertentu. Apa aja yang kena? Yang kena itu ada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa. Nah, ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau UU HKPD di dalam pasal 58 ayat 22. Pasal 58 ayat 2. Nah, di sini teman-teman mungkin sempat bingung ya, kenapa sih, buat apa sih naikin tarif 40 sampai 75% ini untuk hal-hal yang tadi? Tujuannya sebenarnya itu untuk mendistribusikan pajak. Jadi maksudnya biasanya ini kan yang masuk ke tempat-tempat hiburan tersebut yang tadi saya sebutkan, diskotek, karaoke, klub malam, bar, mandi uap atau spa adalah berarti kan orang-orang yang diasumsikan sebagai orang yang mampu. Dan juga kategorisasi dari hal tersebut itu bukan lagi kebutuhan primer, sekunder atau tersier, itu udah kuarter, udah level keempat atau layer keempat, teman-teman. Jadi makanya diharapkan pajak besar untuk orang-orang mampu tersebut bisa mengalir untuk pembangunan infrastruktur untuk orang-orang yang kurang mampu gitu. Terus memang walaupun terdengar wah ini parah menghancurkan industri hiburan atau industri kreatif secara keseluruhan, nggak juga teman-teman. Karena nih ya, mungkin teman-teman yang nggak tahu, 4 sektor yang tadi cuma naik itu diskotik, karaoke, bar, spa. Sedangkan kategorisasi industri kreatif lainnya seperti dunia perfilman melalui bioskop, pagelaran musik atau konser, sirkus atau pertunjukan, pacuan kuda, wahana air, kolam renang, peragaan busana atau fashion show, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang lebih biasanya terakulturasi dengan budaya juga, itu malah turun dari 35% menjadi 10%. Yang artinya ini memang sengaja pajak dibuat untuk terdistribusi. Yang tadinya yang tadi levelnya hiburan kuarter itu terdistribusi supaya yang pajak hiburan lain itu pajak industri kreatif secara umumnya bisa mengecil. Gitu teman-teman sebenarnya. Nah, terus kenapa industri hiburan ini yang langsung diserang lah istilahnya, tiba-tiba langsung dipajakin besar? Karena memang industri hiburan ini itu yang recovery-nya paling cepat waktu COVID. Artinya apa? Ya orang-orang setelah COVID selesai larinya langsung ke industri hiburan ini, sehingga industri hiburan ini sebenarnya adalah salah satu yang paling cepat pulih. 2022 pun mereka sudah bisa terhitung pulih ya. Bahkan setoran pajak hiburan nih pada tahun 2022 itu nilainya udah 1,5 triliun. Itu berlanjut untung lagi tahun 2023 naik ke 2,2 triliun. Artinya memang pajak hiburan ini atau industri hiburan itu memang recover gitu, sehingga langsung dikenakan ke sana. Dan ini itu diterapkan kembali lagi sesuai dengan kebijakan daerahnya masing-masing. Jakarta contohnya seperti yang sudah resmi ini, itu dia dicetak di Perda atau Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 1 tahun 2024, berarti memang baru tahun ini, tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Itu menaikkan pajak hiburan di Provinsi DKI Jakarta hingga 40%. Contoh hiburan yang tadi dibilang, diskotek, karaoke, klub malam, pub, bar, dan sejenisnya sebelumnya dikenakan pajak 25%, sesudahnya dikenakan pajak 40%. Sekarang ini kena 40%. Lalu panti pijat, mandi uap, dan spa sebelumnya memang sudah besar, sudah 35%, dinaikkan menjadi 40%. Lalu untuk makanan, minuman, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan itu tadinya 10% menjadi 30%. Nah, ini otomatis menuai kontroversi ya teman-teman. Ini terutama dari
beberapa pihak nih seperti Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, bahwa katanya dengan naikin pajak ini bisa mematikan pengusaha industri hiburan dari eh, pihak-pihak pemilik industri hiburan ini seperti Bang Hotman Paris, Mbak Inul dan lain-lain itu merasa keberatan dengan kebijakan ini. Dan kalaupun kita bandingkan memang si pajak ini tarif minimal dan maksimalnya itu yang paling gede bila dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara. Contoh Thailand itu cuma 5%, Malaysia 6%, Singapura 9%. Makanya nih 3 negara ini kan sering banget tuh dipakai buat hiburan. Negara bebas lah, klub malam dan lain-lain. Intinya hal-hal yang sifatnya hiburan malam lah, kan bebas banget. Nah, sedangkan Indonesia itu kan 40-70% yang artinya sebenarnya sih ada tujuan lain di balik itu ya, agar quote and quote hiburan malam tidak semakin merajalela karena pajaknya gede. Dan uniknya teman-teman, karena dia termasuk pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, maka pajak ini dibebankan kepada konsumen akhir atau bahasa lainnya dikenakan ke pelanggan. Contoh, misalnya kita kan biasa makan katakan di restoran PPN 10%. Kita makan 100.000, kita bayar 110.000. Kalau di pajak hiburan ini otomatis karena dikenakan ke konsumen, berarti katakanlah mereka ya misalnya ke spa, karaoke atau semacam berapa, misalnya keluar 1 juta. 1 juta dan dibebankan 40%, berarti mereka jadi harus bayar 1.400.000. Gitu teman-teman, kurang lebihnya ya penerapannya tentang jasa atau pajak terhadap industri hiburan. Sekali lagi saya tekankan teman-teman, ini kan ada kebijakan-kebijakan yang tadi ya istilahnya menguntungkan beberapa pihak, kita tidak mematikan industri kreatif, malah dikecilin dari 35% ke 10%. Itu jauh banget loh teman-teman. Itu pajak untuk industri kreatif jadi kecil dengan cara naikin pajak di industri hiburan. Jadi memang ibarat katanya kayak seolah-olah memaksa industri hiburan ini beralih ke industri kreatif aja gitu. Kurang lebih ya. Intensinya ke sana karena ada distribusi pajak. Sebenarnya ini bukan semena-mena terus apa segala macam. Ini lebih ke strategi untuk mendistribusikan pajak tadi ke industri yang memang banyak orang-orang yang mampunya, ke industri yang banyak orang-orang kurang mampunya. Kayak gitu sih teman-teman kalau pandangan dari kita. Dan terima kasih telah menonton video ini. Apa tanggapan teman-teman? Silahkan tuliskan di komen di bawah. Dan subscribe channel ini, share juga ke sebanyak mungkin orang. Nama saya Raffi dari Razaker. Izin undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.